Halo teman-teman, hari ini kita akan buat kue ketan wijen atau sering disebut dengan kue keciput. Ini bahannya sangat mudah didapatkan di warung dan modalnya sangat murah meriah. Cara buatnya juga sangat simpel ya teman-teman. Ini pokoknya dijamin rasanya kriuk, maknyos, dan anti gagal. Teman-teman boleh deh cobain resep ini. Cara buatnya pokoknya nggak terlalu ribet dan cocok isian toples nanti saat lebaran. Cara buatnya sangat gampang, simple. Rasa asinnya pas, gurihnya pas. Pokoknya teksturnya itu enak, gurih, renyah, nggak alot. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air putih sebanyak 100 ml, tepung beras ketan yang pertama sebanyak 70 gram, tepung beras ketan yang kedua sebanyak 60 gram, tepung beras ketan yang ketiga sebanyak 30 gram. Ini khusus untuk taburan supaya nggak lengket nanti di tangan kita pas ngadon. Garam secukupnya, vanili setengah sendok teh. Dan di sini ada gula pasir sebanyak 70 gram dan wijen sebanyak 200 gram. Nah, yang pertama-tama kita siapkan wadah panci, kita tuang air putih yang 100 ml tadi ke dalam panci, lalu kita masukkan juga gula pasirnya, terus kita tambahkan vanili dan garam. Ini kita masak sampai gulanya larut ya teman-teman, sampai airnya itu benar-benar mendidih. Ini kita masak dengan api sedang aja teman-teman. Nah, setelah dia mendidih seperti ini apinya kita bikin dengan posisi api yang paling kecil. Jadi dia itu tetap menyala kompor gasnya, tapi apinya itu pokoknya super kecil. Udah itu kita masukkan tepung beras ketan yang pertama tadi ya teman-teman, yang sebanyak 70 gram. Ini kita aduk sampai dia itu benar-benar kalis, tercampur rata, nggak gumpal-gumpal gini. Nah, setelah kita aduk rata, dia jadinya seperti ini ya teman teksturnya. Setelah itu kita siapkan wadah. Mumpung dia masih anget-anget, kita langsung taruh ke wadah ya teman-teman. Karena pas anget-anget ini nanti ngadonnya dia itu hasilnya bagus. Karena kalau udah dingin dia nanti hasil akhirnya itu dia nggak kriuk matangnya. Jadi pas anget-anget kuku kayak gini langsung kita taruh ke wadah. Lalu kita ambilkan tepung beras ketan yang kedua tadi, yang beratnya itu sebanyak 60 gram. Ini kita aduk bersamaan ya teman-teman. Lagi anget-anget kuku nih, jadi tahan aja dulu panas-panas sedikit ya teman, nggak panas sekali kok. Ini kita aduk rata ya teman. Berhubung sangat lengket sekali pakai plastik, jadi saya sudah cuci tangan. Saya ngadonnya pakai tangan ya teman-teman. Ini tangan saya udah bersih. Nah, ini kan masih lengket nih teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah siapkan sebanyak 30 gram tepung tabur. Ini kita pakai dikit-dikit dulu ya teman-teman supaya tidak lengket adonannya. Nah, kita adon dia itu sampai benar-benar elastis gitu, nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini ya teman. Kemudian kita siapkan wadahnya. Jangan lupa dasarnya itu kita kasih tabur juga tepung beras ketan supaya nanti tidak lengket satu sama lain. Nah, kita cetak ya teman. Cetaknya itu sangat gampang, cuman dipelintir-pelintir gitu ya teman. Ambil secukupnya bahannya, terus pelintir-pelintir adonannya. Udah jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa setiap kita udah selesai bikin nanti misalnya berapa banyak, terus habis itu kita taburin lagi tepung taburnya itu tadi supaya nggak lengket atas sama bawahnya gitu ya teman. Ini adonannya cuma dipelintir-pelintir di telapak tangan aja teman ya, nggak perlu pakai cetakan. Nah, udah siap semuanya. Saatnya kita ambil air sebanyak 1000 ml. Ini gunanya untuk ngerendam adonan yang udah kita pelintir tadi supaya dia nanti lengket di wijennya. Nah, wijennya kita taruh di wadah yang ada tutupannya gitu ya teman-teman. Nah, pertama-tama adonan yang udah kita pelintir tadi itu kita taruh di saringan seperti ini. Terus kita rendam dia itu sampai benar-benar tenggelam semuanya ke dalam air. Tiriskan sampai dia tiris. Nah, udah tiris seperti ini, kita taruh ke dalam toples yang udah ada wijennya. Kita shake ya teman-teman, kita goyang-goyang, baru kita goreng teman-teman. Ini pastikan saat menggoreng itu minyaknya benar-benar harus panas ya teman-teman, supaya nanti hasilnya juga kriuk.
tolong diperhatikan ya teman-teman, cara saya menggoreng di tahap pertama sama yang kedua itu beda. Namanya juga pengalaman ya teman-teman. Yang pertama ini kan saya langsung pakai sendok banyak-banyak gini. Nah setelah saya pelajarin dia tuh agak gumpal gitu, lengket satu sama lain, agak ribet. Nah nanti di yang kedua diperhatikan ya teman, cara gorengnya saya buat berbeda. Diperhatikan tipsnya teman. Nah setelah dia 5 menit kemudian dia itu akan naik ke atas ngapung, baru kita pisah-pisahkan ya teman. Nah kita goreng sampai dia itu berwarna kuning kecoklatan. Ini udah mau matang ya teman-teman. Oke guys, ini udah matang. Mari kita angkat. Udah nggak sabar teman, pengen nyicip teksturnya, rasanya. Nah udah siap, kita tiriskan kembali minyaknya supaya nggak banyak mengandung minyak. Lanjut kita ke tahap adonan yang kedua yang sisanya tadi ya teman-teman. Kan tadi kita bikin 2 kali goreng, ini yang kedua. Nah caranya seperti yang tadi juga, cuman bedanya itu ini benar-benar agak tiris saya bikin airnya. Terus saya nggak langsung cemplungkan semua, saya bikinnya pakai sendok gitu, taruh ke wijennya supaya air nggak ada yang masuk. Kita shake, kita goyang-goyangkan, lalu kita goreng. Nah di sini tadi kan caranya saya masukkannya itu pakai sendok sekaligus banyak-banyak gitu kan teman. Di sini saya masukkannya itu per biji, jadi tidak lengket satu sama lain, dan itu benar-benar mempengaruhi rasa, lebih kriuk lagi teman-teman. Pokoknya ikutin cara yang tips kedua teman-teman ya. Dia nggak ada yang lengket sama sekali dan bentuknya itu benar-benar utuh, utuhnya itu bagus gitu, nggak ada yang bengkok, nggak apa gitu. Nah ini kita goreng seperti yang tadi, kita goreng benar-benar sampai dia itu kecoklatan. Udah kuning kecoklatan, kita angkat ya teman-teman. Kita tiriskan kembali. Pokoknya ini cara buatnya sangat gampang kok teman-teman. Sambil nonton YouTube, sambil nunggu kain di mesin cuci, ini udah siap kita nanti masaknya. Gampang buatnya. Nah ini dia teman, udah siap. Saatnya kita tiriskan teman. Mudah kan teman buat kue keciputnya? Mantap rasanya. Sekarang saatnya kita icip-icip. Duh, jatuh pula. Enak guys. Takaran gulanya pas, asinnya pas, gurihnya pas, pokoknya enak banget. Pokoknya teksturnya tuh enak, gurih, renyah, nggak alot. Pokoknya wajib teman coba ini karena bahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Bahan-bahannya bisa dicari di warung. Pokoknya ini wajib cemilan buat nanti lebaran isian toples ya teman. Ngapain boy? Udah cuci tangan belum? Udah dong. Itu gimana? Pokoknya ini enak banget guys. Wajib buat isian toples nanti buat lebaran. Cara buatnya kan sangat simpel. Bahan-bahan itu kan udah sangat mudah didapatkan. Pokoknya ini wajib ya guys ya. Gurihnya enak, gulanya pas, teksturnya enak, renyah, nggak keras banget. Pokoknya enak banget.